Beberapa hari yang lalu, sebuah kabar yang mengatakan kalau acara TV Godzilla live action yang diatur dalam franchise Monsterverse secara resmi akan disiapkan untuk layanan streaming Apple TV. Kabar ini sekaligus memberikan angin segar bagi para penggemar Monsterverse. Waralaba Monsterverse yang dimulai pada tahun 2014 sepertinya memang telah mendulang keberhasilan. Dan hal itu pastinya akan membuka jalan bagi lebih banyak film-film lanjutan di Monsterverse. Apple TV memang sudah mengumumkannya. Namun film yang ditampilkan nanti kemungkinan akan dikemas dalam sebuah serial. Filmnya sendiri memang belum memiliki judul, tetapi Apple sudah mengungkapkan seperti apa sinopsis plotnya nanti. Plotnya akan dimulai dengan kejadian pertempuran yang menghancurkan kota San Francisco. Seri ini juga akan mengeksplorasi perjalanan satu keluarga untuk mengungkap rahasia yang terkubur dan juga warisan yang menghubungkan mereka dengan organisasi rahasia yang dikenal sebagai Monarch. The world needs him. Dari plot cerita tadi bisa diambil kesimpulan kalau akan ada satu keluarga baru yang akan masuk di dalam Monsterverse, yang akan melihat kejadian kemunculan para Titan dari sisi yang berbeda. Dan kebetulan mereka juga akan memiliki koneksi dengan organisasi rahasia Monarch. Nah, sisi perspektif yang dibangun oleh Monsterverse ini sebenarnya hampir mirip dengan Jurassic World Camp Cretaceous, satu kelompok anak muda yang berada di satu garis waktu yang hampir sama dengan film live actionnya. Sama dengan yang akan dibangun oleh Monsterverse di serinya nanti, di mana satu keluarga yang ada di timeline yang sama dengan kisah perjalanan yang berbeda. Setelah film Godzilla vs. Kong dirilis, tidak ada satupun film Monsterverse lainnya yang diumumkan secara resmi. Sementara franchise-nya ini sendiri kan butuh film-film lanjutan untuk memperbesar cakupan mereka. Nah, untuk menjaga franchise mereka tetap aman sambil merencanakan film apa yang selanjutnya akan mereka buat, maka nggak heran kalau mereka menggandeng Apple TV demi mempertahankan konsistensinya. Nah, pertanyaannya, apakah serial ini nantinya akan bisa berjalan seirama dengan apa yang sudah dibangun di film layar lebar dan juga novel beserta komik-komiknya? Apalagi menurut kabar yang beredar nih, sutradara film Godzilla vs. Kong yaitu Adam Wingard dilaporkan sudah terikat untuk proses awal pengerjaan film yang akan datang, yang kemungkinan berjudul Son of Kong. Belum lagi nih, kabarnya Netflix juga memiliki iterasi Monsterverse mereka sendiri untuk proyek film anime yang berjudul Skull Island, yang juga sedang dalam proses pengerjaan. Apakah seluruh cerita dari semua film dan serialnya nanti nggak akan bertabrakan sama sekali? Kita lihat aja nanti. So, kemungkinan cerita yang akan dibangun dalam serial Apple TV nanti mungkin akan terasa banyak sekali peran manusia dibandingkan monster di dalamnya. Dan itu akan sangat masuk akal. Dan itu memang yang dibutuhkan. Dari perjalanan satu keluarga sampai berkembang ke Monarch. Nah, Monarch sendiri telah menjadi bagian terpenting di seluruh film Monsterverse. Didirikan pada tahun 1946 untuk mempelajari organisme terestrial besar yang tidak teridentifikasi. Dari sana, organisasi itu terus berkembang dengan berbagai penelitian dan juga eksplorasi yang berfokus pada kemunculan asal-usul para Titan, sampai kita menemukan yang namanya Hollow Earth. Ketika berbicara tentang asal-usul Titans, tentunya serial seperti ini akan sangat cocok. Belum lagi misteri tentang organisasi Monarch itu sendiri, atau Titan yang nggak pernah muncul atau disinggung baik di film ataupun novel dan komiknya. Namun satu hal yang akan kita rasakan ya, kemunculan monster atau Titan akan lebih sedikit. Mungkin serialnya akan terasa lebih dark seperti layaknya film-film misteri. Apalagi gue denger para penggemar sangat khawatir nih kalau Apple TV tidak akan bisa menghadirkan banyak monster di serialnya. Kalau Titan utama pastinya bisa lah ya, kayak Godzilla, Mothra, Rodan, dan Ghidorah, termasuk juga Kong. Kalau yang lainnya ya mungkin hanya dari sudut pandang cerita-cerita masa lalu. Cerita-cerita suku atau kepercayaan masa lalu. Mungkin juga ada tentang sedikit misteri Destroya yang sudah mulai berevolusi. Atau bagaimana nasib Ghidorah selanjutnya. Ya pokoknya bisa lebih banyak lagi cerita antar manusia dibandingkan monsternya. Nah, gue pribadi nggak peduli sebenarnya, mau monsternya dikit kayak atau enggak, ya yang gue mau hanya pengungkapan tentang siapa Godzilla itu harus memiliki sejarah cerita yang lebih baik, dari film sebelumnya dan juga komik-komiknya. Asal-usulnya, peradaban di Hollow Earth, terus alasan peperangan para Titan terjadi, apakah ada hubungannya dengan Ghidorah, terus apakah ada Titan lain yang mengintai di luar sana, dan bagaimana Titan dan manusia saling berhubungan di masa lalu. Semuanya itu yang sebenarnya diharapkan juga oleh para penggemar di seluruh dunia. Semoga aja serialnya nanti benar-benar mewujudkan dan sekali lagi nggak bertabrakan dengan apa yang sudah dibangun selama ini lewat film-film sebelumnya.
Nah, tapi sayangnya di tengah antusiasme para penonton yang sangat tinggi setelah Apple TV memutuskan untuk menayangkan acara TV Godzilla, tanggal rilis serial ini ternyata masih lama cuy. Meskipun Apple telah mengkonfirmasi tidak ada tanggal rilis resminya, tapi kemungkinan para penonton baru bisa melihat acara TV Godzilla streaming ini sekitar akhir tahun 2023. Tentunya hal itu sah-sah aja, karena mereka juga harus melakukan berbagai macam persiapan yang matang, supaya para penonton menjadi puas. Sementara kita penasaran ya nggak? Oke, sekian dulu untuk hari ini, dan nggak ada teori yang perlu dibahas. Hanya update berita aja, dan semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton sampai habis, and see you in the next video. Keren lo semua. Ciao.